Saya pakai narasi itu hanya ingin meneruskan beban yang ditinggalkan oleh founding person kita. Karena kritisisme, argumentasi, duel pikiran itu dilatih dari awal kemerdekaan. Waktu kita bikin konstitusi, isinya adalah argumentasi. Bahkan satire itu, tokoh-tokohnya sangat piawai dalam soal. Bung Karno orasinya bagus, logikanya bagus. Haji Agus Salim, Nasir segala macam. Jadi sebetulnya saya hanya mengembalikan kemampuan kita yang tertunda karena politik dibikin riuh oleh sensasi sentimen. Karena itu saya katakan bahwa politik itu harus diisi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, fasilitas itu yang saya pakai untuk mengevaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena saya tidak melihat di situ ada logika yang bagus, ada retorika yang bagus. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, negeri ini didirikan oleh pikiran loh, itu kira-kira. Nah, karena itu kemudian jadi viral, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab dari lawan debat saya bikin viral. Dan saya ingin bikin satu formula bahwa bangsa ini harus memilih membangun jalan pikiran lebih dulu sebelum membangun jalan tol. Itu dalilnya. Oke, bahkan pada pertanyaan pertama pun Rocky sudah melompat tanya. Kenapa Pak Rocky tidak menyisakan sedikit pun respek dari pemerintahan? Oke, saya terangkan dulu ya. Dengan Gus Dur saya berteman karena kita dulu bikin yang namanya Forum Demokrasi itu, Fordem itu. Yaitu gerakan oposisi dengan kekuatan narasi juga terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Saya nggak tahu siapa yang bocorin saya menulis pidato. Saya nggak menulis pidato, saya menulis risalah-risalah semacam press release untuk dibagikan dan dibacakan tentu oleh Gus Dur. Tetapi seringkali Gus Dur itu anggap bahwa ya udah yang dibagikan lain, yang saya ucapkan lain. Kadang-kadang di pers dia bilang itu yang dibagikan ke kalian itu yang bikin Rocky Gerung gitu. Tapi saya mau ngomong yang lain. Karena Gus Dur enak aja kan bercanda-bercanda begitu. Jadi nggak ada halangan gitu. Soal partai, saya bikin partai SRI namanya, Serikat Rakyat Independen. Dan memang dimaksudkan untuk Sri Mulyani. Tapi itu maksud yang agak tricky sebetulnya, karena kita cuma mau uji seberapa kuat middle class terutama mau memberi peluang pada politik yang basisnya value dan argumen itu. Ternyata gagal, nggak bisa ikut pemilu. Partai itu sampai sekarang masih ada. Jadi saya tetap masih punya partai, kan tercatat di Kementerian Hukum dan Ham kan. Jadi kalau Akbar mau pakai partai itu silakan. Namanya nomenklatur hukumnya masih tersedia. Nah, soal kritik pada presiden, saya memang tidak ingin menyisahkan ruang, sebab begitu ruang itu disisakan tadi seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan, lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden itu lalu hura-hura tuh. Saya sering bertengkar dengan Akbar Faisal, tapi karena saya lihat Akbar punya kemampuan membela presiden dengan argumentasi tuh. Kalau itu saya hormati tuh, karena itu kita bisa bertengkar. Tapi nggak punya argumen kan saya nggak mungkin bertengkar kan. Saya hanya bertengkar dengan orang, bukan dengan barang atau separuh orang gitu kan. Jadi itu yang bikin orang marah. Tapi yang lebih penting adalah tentu presiden terpilih dengan dua dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum. Beliau terpilih. Tetapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi saya ingin tambah legitimasi itu dengan memberi kritik justru. Nah, sekarang yang terjadi adalah dalam politik sekarang, tetap presidennya legal, tetapi legitimasinya drop terus. Bahkan saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia dari Yerusalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat pemerintah Indonesia dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan presiden. Jadi pasti mereka bukan karena saya kompori kan, lalu juga pada sebelah yang sama. Jadi itu satu situasi politik yang real, yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir, bukan karena marah-marah. Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia. Yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet di dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi, dengan logika. Nah, kalau orang nggak setuju, ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju. Sebab kalau orang setuju pada saya jadi otoriter di dalam argumentasi kan. Gitu.
Anda punya perbandingan barangkali bagaimana dialektika kritik berseliweran di antara Gus Dur dengan yang sekarang? Gus Dur mampu untuk menghumorkan politik dan mempolitisir humor itu. Itu dua keahlian yang ada pada Gus Dur tuh. Kalau politiknya terlalu kasar, dia humorkan politik itu. Supaya humor itu punya efek, dia politisir humor itu. Oke. Nah, kemampuan itu yang saya nggak lihat pada Pak SBY misalnya nggak mampu begituan. Tapi Pak SBY dicatat sebagai orang yang mampu untuk mengucapkan demokrasi di dalam praktek. Nggak ada orang yang pernah ditangkap SBY itu. Itu yang saya pujikan di situ tuh. Soeharto orang yang memang berupaya untuk menghasilkan ketertiban politik demi pembangunan, dan dia konsisten. Yaitu dia soal ekonomi dia kasih aja pada teknokrat UI itu, udah selesai itu. Nah, hari ini saya nggak lihat bahwa Presiden Jokowi punya semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri tuh. Jadi saya duga, dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak jadi delik, yaitu bahwa beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi. Jadi satu waktu Presiden milih soal justice, besok dia ngomong tentang bahaya makar. Jadi nggak ada satu spektrum yang bisa orang pegang Presiden ini apa. Nah, itu kritik saya dari dulu. Nah, sekarang kritik itu diambil alih oleh sebuah buku yang berjudul Man of Contradiction. Jokowi's administration apa-apa itu kan akhirnya kan terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing juga bisa melihat bahwa Presiden penuh dengan kontradiksi mengambil kebijakan. Nah itu tentu ada asal usul politiknya kenapa begitu, mungkin karena banyak faktor yang harus beliau layani. Tapi sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu, walaupun saya selalu pakai kata dungu. Tapi kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan. Kalau saya bilang itu mengandung logical fallacies, itu bahasa Inggris, nanti orang apa sih logical fallacies? Bahasa Indonesia ya dungu. Dungu artinya gagal menghubungkan dua premis sehingga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang logis. Itu aja sebetulnya.